Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aplikasi yang bernama Accurate yang dimulai dari sejarah terciptanya, terus juga fitur-fitur dan cara penggunaannya, dan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Aliatul Musarofah, dan yang kedua ada Kufita Karolina Carmila. Jadi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejarah aplikasi Accurate. Accurate Accounting Software adalah produk CPS Soft yang merupakan aplikasi akuntansi murni yang dibuat dan dikembangkan oleh putra-putri terbaik Indonesia sejak tahun 1998. Di mana saat itu dunia usaha di Indonesia sedang dilanda ketidakpastian dengan software akuntansi yang dikhawatirkan tidak Y2K compliant menjelang tahun 2000. Selama lebih dari 17 tahun, Accurate terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha di Indonesia, dan dalam pengembangannya, Accurate selalu berpedoman pada standar akuntansi keuangan dan peraturan pajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Accurate selalu direkomendasikan dan dipercaya oleh para pengusaha, universitas, dan sekolah-sekolah di Indonesia. Seiring kepercayaan yang besar dari para pengusaha, universitas, sekolah, dan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, pengembangan Accurate terus berlanjut hingga saat ini. Accurate meluncurkan versi terbarunya yaitu Accurate Online pada bulan sekian 2016 dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, performa yang lebih stabil, tampilan yang user friendly, serta penyimpanan database secara cloud storage. Hal ini memungkinkan pengguna Accurate Online dapat menjalankan bisnis di mana saja langsung dari komputer, tablet, ataupun smartphone. Jadi Accurate itu ada dua. Yang pertama Accurate Online dan yang kedua Accurate Desktop. Perbedaannya yaitu kalau Accurate Online, yang pertama penyimpanannya itu dia menggunakan cloud storage database. Artinya tempat penyimpanannya sudah menggunakan teknologi cloud yang memungkinkan pengguna dapat mengakses database Accurate dari komputer, tablet, ataupun smartphone melalui internet. Yang kedua, sistem lisensi berlangganan, yaitu memberikan pengguna efisiensi dan efektivitas dalam melakukan investasi pada perangkat lunak yang mendukung kegiatan bisnis. Sedangkan Accurate Desktop, yang pertama yaitu database-nya disimpan pada server atau komputer pengguna. Artinya pengguna hanya dapat mengakses database melalui komputer di kantor. Yang kedua, mempunyai sistem lisensi beli putus, atau pengguna diharuskan melakukan investasi terhadap perangkat lunak senilai harga jual Accurate versi desktop. Ya, selanjutnya fitur-fitur dan cara menggunakannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vita. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan cara penggunaan aplikasi. Sebelumnya, saya sudah memakai sistem Accurate ini dalam bekerja. Pertama dari login. Loginnya ini saya menggunakan akun email saya bekerja. Ya, sudah login. Di sini ada tampilan awalnya. Di sini ada pengaturan, perusahaan, website, kas, ada penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, saham lengkap, dan daftar laporan. Dari pekerjaan yang saya guna itu fiturnya ada buku besar, yaitu dari anggaran. Fungsi dari anggaran ini yaitu biaya operasional dari toko. Karena saya kerjanya di sebuah toko, jadi memerlukan biaya operasional. Di sini ada bulan, tipe. Di sini ada misalkan bulan Januari 2024. Di sini pilihnya
per proyek bisa. Nah, di sini bisa misalkan beban penyusutan peralatan. Nah, di sini bisa masukkan anggaran misalkan 500.000. Nah, setelah sudah, ya, di sini bisa dipilih tokonya, yaitu nama toko saya Davimat Tapak. Misalkan Alfamart Bandung, misalkan. Nah, di sini bisa langsung simpan. Ya, setelah itu fitur yang lain ada penjualan. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur, ada pemesan, uang muka, faktur penjualan, penerimaan penjualan, rencana penjualan pelanggan, penyesuaian harga, dan target penjualan. Di sini saya akan menjelaskan pelanggan. Pelanggan itu di sistem pekerjaan saya itu menamakan nama pelanggan. Kalau di toko saya berarti santri. Karena di sana banyaknya santri yang pembeli, jadi santri. Setelah itu ada kategori yaitu ketapang, kumat ketapang, boleh nomor telepon. Karena santri itu nggak ada nomor telepon, handphone bisa langsung disimpan. Nah, nanti dari nama pelanggan itu kita bisa dibuat faktur penjualan. Nah, faktur penjualan itu yaitu proses laporan uang dari toko. Di sini santri, tadi kan santri Dapomat. Ya, santri. Di sini ada nama santri dan kodenya. Di sini ada tanggal, misalkan 2. Nah, di sini nomor fakturnya sales in Dapomat apa? Cari atau pilih barang yang akan diinput. Misalkan Saiku. Nah, di sini ada rincian barang, kode barang, kuantitas, harga, diskon, total harga, gudang, dan penjual. Nah, nama barang kan Saiku, kuantitas itu dari jumlah penjualan kita per hari itu. Misalkan 30, harganya 3.500. Info lainnya itu diisi departemen ketapang, proyeknya nama toko Dakumar. Ya, sini lanjut. Bisa input beberapa item penjualan. Kalau sudah bisa disimpan. Nah, itu adalah proses laporan dalam toko. Nah, di selanjutnya ada pembelian. Ada pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka, faktur pembelian. Ini ada persediaan juga. Nah, penyesuaian persediaan toko. Ini buat persediaan barang yang ada di toko. Misalkan kita mau menyediakan barang bread. Oke, bread 10.000. Misalkan barang
Misalkan kita mau masukkan stok 50. Sini gudangnya diganti Dakumat. Lanjut. Info lainnya bisa diganti harga pokok penjualan. Setelah itu bisa disimpan. Nah, selanjutnya ada barang dan jasa. Barang jasa itu kita menambahkan barang yang akan dijual. Jadi barang itu barang baru dari toko. Untuk menambahkan stok supaya ada di sistem akurat nama barang tersebut. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan Alia, yaitu kelebihan dan kekurangan dari akurat. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan akurat dan kekurangannya akurat. Kelebihan akurat yaitu ada 4. 1. Sesuai PSAK dan sistem perpajakan di Indonesia. Kedua, mempunyai banyak fitur untuk mempermudah kegiatan akuntansi. Ketiga, telah teruji di Indonesia dan luar Indonesia. 4. Tampilan mudah dipahami oleh pemula sekalipun. Dan kekurangan akurat yaitu ada 3. Yang pertama, fitur dan tampilan tidak bisa di-custom. Kedua, tidak mencakup operasional seluruh perusahaan. Ketiga, tidak mendapatkan buku training. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.